Transparansi adalah fondasi utama dalam manajemen krisis. Berasumsi bahwa masalah bisa ditutup-tutupi di era digital adalah kesalahan besar, karena publik jauh lebih menghargai kejujuran dibandingkan upaya pengelabuan. Sikap transparan berarti perusahaan berani terbuka tentang fakta yang sedang terjadi. Hal ini sangat krusial untuk mencegah munculnya rumor, asumsi, dan gosip liar di media sosial yang biasanya mengisi ruang kosong saat sebuah organisasi memilih untuk bungkam. Jika kita diam, netizen akan mengisi kekosongan informasi tersebut dengan spekulasi yang seringkali jauh lebih buruk dari kenyataan. Dengan bersikap jujur, perusahaan menunjukkan tanggung jawab moral dan profesionalisme mereka. Transparansi bukan berarti kita harus membuka seluruh rahasia internal, melainkan menyampaikan fakta-fakta penting secara jelas agar publik merasa dihargai dan dipercaya. Kejujuran ini pula lah yang nantinya akan menjadi modal utama bagi kita untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat goyah setelah krisis berhasil diatasi. Singkatnya, transparansi adalah jalan tercepat menuju pemulihan reputasi di mata masyarakat luas. Transparansi bukan sekadar pilihan etis, melainkan strategi bertahan hidup yang krusial di era digital. Ada 3 alasan utama mengapa keterbukaan menjadi sangat penting saat krisis melanda. Pertama, untuk menumbuhkan kepercayaan. Publik cenderung lebih memaklumi perusahaan yang jujur mengakui kesalahan daripada yang mencoba menutup-nutupinya. Kedua, untuk mencegah gosip liar. Sikap diam perusahaan hanya akan memberi ruang bagi netizen untuk membangun narasi spekulatif yang seringkali lebih buruk dari kenyataan. Ketiga, transparansi menunjukkan tanggung jawab, membuktikan bahwa perusahaan tidak lari dari masalah yang sedang dihadapi. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat contoh buruk dari sebuah perusahaan makanan yang memilih diam saat produknya diterpa isu zat berbahaya. Akibatnya, isu tersebut meledak tak terkendali dan menghancurkan angka penjualan. Sebaliknya, contoh baik datang dari sebuah brand elektronik yang langsung mengumumkan kesalahan pada buku manual produk mereka di media sosial. Mereka tidak hanya meminta maaf, tapi juga memberikan solusi revisi secara instan. Hasilnya, brand tersebut justru menuai pujian karena kejujurannya. Intinya, di zaman digital ini, netizen jauh lebih menghargai kejujuran yang tulus daripada sebuah citra kesempurnaan yang palsu. Mengatakan bahwa perusahaan itu transparan tentu tidaklah cukup. Hal itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang terukur. Ada 5 cara efektif untuk menunjukkan keterbukaan tersebut. Pertama, sampaikan kronologi kejadian secara jujur, dari awal hingga akhir dengan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, akuilah kesalahan jika memang ada. Netizen akan jauh lebih menghargai kejujuran daripada sikap yang terus menghindar. Ketiga, lakukan pembaruan informasi secara rutin, baik setiap beberapa jam atau setiap hari agar publik mengetahui perkembangan penanganan krisis yang sedang dilakukan. Keempat, tunjukkan siapa pihak yang bertanggung jawab melalui pernyataan resmi dari manajer atau pimpinan perusahaan guna memberikan rasa aman. Kelima, buka ruang dialog dengan publik, misalnya melalui sesi tanya jawab di media sosial. Sebagai contoh, sebuah aplikasi pembayaran digital yang sempat mengalami gangguan saat hari gajian langsung membuat utas di Twitter berisi kronologi dan pembaruan setiap 30 menit. Hasilnya, meskipun sempat panik, pengguna akhirnya bisa memaklumi situasi tersebut karena komunikasi yang sangat terbuka. Ingatlah, transparansi bukan berarti membuka semua rahasia internal, melainkan memberikan informasi penting yang mampu membuat publik merasa tenang dan diprioritaskan. Banyak perusahaan merasa takut mengakui kesalahan karena khawatir citra mereka akan hancur seketika. Padahal, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Kejujuran adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Mengakui kesalahan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan berani berdiri paling depan saat masalah muncul. Secara psikologis, pengakuan yang tulus mampu menurunkan emosi netizen yang sedang marah, membangun hubungan jangka panjang yang lebih kokoh dengan pelanggan, serta mempercepat selesainya krisis karena tidak ada lagi perdebatan mengenai siapa yang salah. Kalian bisa menggunakan kalimat yang lugas seperti, "Kami mengakui adanya kelalaian dalam proses kami dan sedang melakukan evaluasi menyeluruh." Sebagai contoh nyata, sebuah restoran cepat saji pernah melakukan kesalahan pengiriman dan mendapat kritik pedas di media sosial. Bukannya menghindar, mereka langsung mengakui kesalahan, meminta maaf secara terbuka, dan mengirim ulang pesanan disertai bonus. Hasilnya sangat luar biasa. Unggahan permintaan maaf tersebut justru dibanjiri pujian karena kejujurannya. Ingatlah, meminta maaf bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan bukti nyata dari sikap profesional dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Transparansi yang efektif tidak harus selalu panjang lebar atau membongkar seluruh data internal perusahaan. Kuncinya adalah menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan berguna bagi publik melalui beberapa bentuk komunikasi strategis. Pertama,
Buatlah pernyataan resmi di media sosial dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Kedua, gunakan video klarifikasi dari pihak terkait seperti CEO atau manajer. Kehadiran wajah dan ekspresi nyata akan membuat pesan terasa lebih personal dan jujur. Ketiga, sediakan infografis penjelasan untuk membantu publik memahami informasi yang rumit secara ringkas dan visual. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah melakukan pembaruan atau update berkala. Jangan hanya muncul sekali lalu menghilang. Berikan informasi pada setiap perkembangan penting agar publik merasa dilibatkan. Terakhir, lakukan publikasi proses perbaikan, misalnya dengan menginformasikan bahwa perusahaan sedang melatih ulang karyawan atau memperbarui sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan melakukan hal-hal ini, kita menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar bertanggung jawab dan tidak sedang menutupi kesalahan.